Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang efek Doppler. Efek Doppler adalah fenomena perubahan frekuensi dan panjang gelombang bunyi yang terdengar karena adanya gerak relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Gini deh, kakak buat analoginya biar kalian lebih mudah memahami. Misalkan nih, kalian naik mobil, lalu di depan kalian itu ada ambulans yang mendekat. Saat ambulansnya mendekat, seolah-olah suara sirine dari ambulan itu terdengar lebih nyaring, ya kan? Lebih sakit di telinga. Sedangkan saat kalian sudah berpapasan kan berarti nanti antara kalian dan ambulans itu kan saling menjauh. Nah, saat saling menjauh, frekuensi yang kalian dengar atau bunyi sirine yang kalian dengar itu tidak menyakitkan lagi ya, tidak nyaring lagi ya, lebih lebih enak didengar gitulah. Kenapa? Karena itu ada perubahan frekuensi yang kalian terima. Itulah yang akan kita sebut sebagai efek Doppler, gitu ya. Nah, untuk lebih menjelaskan lagi, untuk lebih memahami, silahkan perhatikan ilustrasi berikut. Oke, jadi misalkanlah, anggap aja yang biru itu adalah pendengar. Terus yang merah adalah sumber bunyinya. Perhatikan, saat mereka saling mendekat ya, sumber bunyinya kan yang merah. Saat sumber bunyinya itu mendekati pendengar, ternyata jarak antara, perhatikan ya, jarak antara, kita lihat saat dia mendekat ya, jarak antara gelombangnya itu pendek nih, perhatikan. Jarak antara gelombangnya ini pendek. Oke, ini lambdanya. Sedangkan ini lambdanya. Ingat ya, ini saat dia mendekat. Mendekat. Gitu, oke? Jadi lambdanya saat mendekat ya, kita tulis ya. Saat dia mendekat, ternyata lambdanya itu makin kecil. Ya kan? Makin rapat itu makin kecil. Kalau lambdanya makin kecil, maka frekuensi yang didengar itu akan makin tinggi. Kenapa, Kak? Karena frekuensi dan panjang gelombang itu berbanding terbalik ya. Ingat ya rumusnya ya. V sama dengan lambda dikalikan dengan F. Kita balik. Jadi V per F sama dengan lambda. Jadi antara lambda dengan frekuensi itu berkebalikan. Kenapa kok V-nya sama, Kak? Kan dari sumber bunyi yang sama. Artinya cepat rambat gelombangnya sama gitu ya. Oke, perhatikan ya, ini kalau dia saat mendekat. Sekarang kita lihat saat dia menjauh, bagaimana yang diterima oleh yang biru itu. Perhatikan. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini kan masih menjauh. Nah, saat dia menjauh, ternyata yang diterima oleh yang biru ini nih, ternyata bagaimana? Ya, ini adalah lambda saat dia menjauh. Oke, saat menjauh ternyata lambdanya itu makin lebar. Berarti kalau makin lebar, panjang gelombangnya makin besar ya. Jarak antara gelombangnya atau panjang gelombangnya itu makin besar. Kalau panjang gelombangnya makin besar, maka nanti frekuensinya akan lebih rendah. Gitu ya. Jadi ini adalah fenomena efek Doppler. Ingat ya, Kak, apakah selalu sumber bunyinya di kanan, pendengarnya itu di kiri? Enggak. Mau di atas, di bawah, mau di kanan, kiri, depan, belakang. Yang penting dia relatif mendekat atau relatif menjauh. Yang kita lihat adalah dia mendekat atau menjauh, titik. Kita tidak peduli orientasinya dia itu dari kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Itu nggak penting, ya. Yang kita lihat adalah dia mendekat atau menjauh, titik. Itu aja, oke? Nah, sekarang ada dua tipe soal efek Doppler pada ujian-ujian yang biasanya keluar di ujian ya. Yang pertama, saat kecepatan anginnya itu diabaikan. Nah, kalau saat kecepatan angin diabaikan, maka untuk mencari frekuensi yang didengar, rumusnya jadi gini. Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikalikan dengan Fs. Dengan Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar, satuannya Hertz ya. Lalu Fs sama dengan frekuensi asli dari sumber bunyinya. Selanjutnya, V adalah cepat rambat bunyi di udara, biasanya itu 340 meter per second. Tetapi kalau misalkan di soal dimintanya pakai 350 atau 330 ya sesuaikan dengan di soal aja, oke?
Lalu VP adalah kecepatan gerak pendengar. Misalkan pendengarnya itu adalah kamu. Oke. Selanjutnya, VS adalah kecepatan gerak sumber bunyi. Biasanya ya ada ambulans atau klakson, mobil yang menggunakan klakson, dan lain-lain. Ingat, satuannya harus meter per second. Kalau dalam kilometer per jam, harus kalian ubah menjadi ke meter per second. Ingat ya, caranya gampang. Kalau kalian masih ingat, kalau mau mengubah kilometer per jam, mau diubah menjadi ke meter per second, tinggal dikali dengan 1000 dibagi dengan 3600, gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk menentukan tanda plus minusnya ini bagaimana? Gini aja, ini adalah cara yang paling mudah ya. Cara yang paling mudah, kalian tulis PS dulu. P itu pendengar, S itu sumber ya. P di kiri, S di kanan. Ini bukan berarti sumbernya selalu di kanan, pendengarnya selalu di kiri, bukan ya. Ini hanya cara untuk memudahkan kalian menentukan plus minusnya. Gini, perhatikan. Kalau pendengarnya mendekati sumber bunyinya, maka nilai VP-nya itu positif. Kalau pendengarnya menjauhi, maka nilai VP-nya itu negatif ya. Seperti biasalah, kalau fisika itu kan kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif, gitu ya. Selanjutnya, kalau dari sumber ya, konsepnya sama. Kalau dia mendekati, artinya kan sumbernya kan bergerak ke arah kiri nih. Oke, seolah-olah bergerak ke arah kiri, berarti negatif. Jadi VS-nya negatif. Sedangkan, kalau sumbernya menjauhi atau seolah-olah relatif bergerak ke kanan, maka VS-nya itu positif, gitu ya. Nah, tetapi dengan konsep ini nanti ada beberapa soal yang agak tricky sedikit. Bagaimana, Kak? Saat keduanya, sumber bunyi dan pendengarnya itu bergerak bersama beriringan, bukan beriringan deh, bergerak searah. Bergerak searah. Jadi kalau dia bergerak searah, ada dua kondisi juga. Kalau pendengarnya di depan, sebenarnya konsepnya sama. Kalau pendengarnya di depan, berarti kan posisinya seperti ini. Kamu misalkan naik motor di depan, lalu ada ambulans di belakangmu. Nah, kalau agar pendengarnya tetap di depan, maka pendengarnya seolah-olah bergerak ke kiri, sumbernya seolah-olah bergerak ke kiri. Jadi posisinya seperti ini. Benar ya? Jadi tetap konsepnya sama. Pendengarnya di kiri, sumbernya di kanan. Ini hanya untuk menentukan plus minusnya, bukan letak sebenarnya. Oke? Maka pendengarnya negatif, sumbernya negatif. Gitu. Jadi nanti rumusnya jadi FP sama dengan V min VP per V min VS dikalikan dengan FS. Gitu ya. Nah, sekarang kalau sebaliknya, pendengarnya yang, ini pendengarnya di belakang ya. Ini kakak ganti. Pendengarnya di belakang atau sumbernya yang di depan. Nah, konsepnya gini nih. Jadi, kamu mengikuti ambulans. Jadi, ambulans di depanmu, kamu di belakang. Oke, maka nanti sama-sama ke kanan kan? Seolah-olah sama-sama ke kanan. Berarti dua-duanya itu positif-positif. Jadi, FP sama dengan V plus VP per V plus VS dikalikan dengan FS. Aman ya? Yang paling penting di sini itu bukan hitungannya ya guys ya, tetapi menentukan plus minus dari VP dan VS-nya. Jangan sampai salah, kalian menggunakan ini aja ya. Tolong dipahami lagi. Selanjutnya, kalau tadi kecepatan angin diabaikan, ada beberapa soal biasanya itu kecepatan angin diperhitungkan. Oke, jadi misalkan nih, kan nggak mungkin nih pada kondisi nyata di misalkan di jalan raya tidak mungkin tidak ada angin. Pasti ada angin ya. Jadi biasanya ada beberapa soal itu kecepatan angin diperhitungkan, dimasukkan dalam perhitungan. Nah, nanti rumusnya jadi gini, perbedaannya hanya di dalam V-nya. Jadi kecepatan angin nanti bisa merubah kecepatan relatif dari cepat rambat bunyi di udara. Ya, kita fokus ke sini aja. Kita fokus ke dua ini aja ya. Nah, untuk menentukan kecepatan angin agar dia positif atau negatif bagaimana? Kita lihat kalau kecepatan VA adalah kecepatan angin ya. Nanti kalau anginnya itu searah dengan sumber bunyinya, misalkan nih sebuah ambulans bergerak ke barat. Ternyata anginnya juga sedang bergerak ke barat, gitu kan? Maka kalau anginnya bergerak dengan anginnya itu searah dengan sumber bunyi arah geraknya ya, maka nilai V anginnya itu positif.
Tetapi kalau berlawanan arah dengan sumber bunyi, maka VA-nya negatif, gitu ya. Itu untuk menentukan positif negatifnya dari kecepatan anginnya. Lalu untuk menentukan plus minus VP dan VS-nya bagaimana, Kak? Tetap konsepnya pakai pakai yang ini tadi ya, cara yang ini. Gitu ya. Oke, silakan banyakin latihan soal. Silakan lihat contoh soal yang di bawah. Thank you. Dari pernyataan berikut ini, jika P adalah pendengar, mendengar bunyi dengan frekuensi lebih tinggi dari frekuensi yang dikeluarkan sumber, maka pernyataan yang benar adalah, ini ada 5 pernyataan ya, kita diminta untuk memilih mana pernyataan yang benar dan yang salah. Oke, perhatikan. Ini soal tentang efek Doppler. Soal tentang efek Doppler. Nah, efek Doppler ini membahas tentang adanya perubahan frekuensi yang didengar karena gerak relatif antara sumber bunyi dengan pendengar. Nah, secara matematis itu biasanya ya, kita mencari frekuensi yang didengar itu sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS dikalikan dengan frekuensi sumbernya. Nah, untuk menentukan plus minusnya itu tergantung kondisi dari sumber dan pendengarnya. Bergeraknya bagaimana? Apakah ada yang mendekati atau menjauhi? Nah, ini nanti kita pilih dari pernyataan-pernyataan yang ada. Oke, perhatikan. Gini, karena di soal ini mintanya frekuensi yang didengar ya, pendengarnya itu mendengar frekuensi lebih tinggi daripada frekuensi sumber, maka yang jelas ya, kalau seperti ini artinya pembilangnya itu harus lebih besar daripada penyebut agar FP-nya itu lebih besar daripada FS-nya, gitu kan? Nah, maka kalau gitu, kita cek satu-satu ya. Untuk yang pernyataan pertama, untuk menentukan plus minusnya, selalu kalian buat PS, selalu pendengar sumber. Lihat ya, pendengar di kiri, sumber di kanan, selalu gitu. Ini hanya untuk memudahkan menentukan plus minusnya aja. Bukan posisi pendengar dan sumbernya, tapi untuk memudahkan aja. Oke, P mendekati, S diam, berarti P-nya ke kanan, berarti P-nya positif, S-nya diam, berarti kita anggap aja 0, gitu. Maka nanti FP sama dengan V plus VP per V. Kalau mau ya plus 0 gitu aja, karena kan sumbernya kan diam, dikalikan dengan FP. Oke, karena di sini yang atas ya pembilangnya ditambah VP, yang bawah penyebutnya ditambah 0, ini FS. Maka udah pasti penyebutnya itu lebih kecil kan daripada pembilangnya ya. Berarti ini udah pasti FP-nya lebih besar daripada FS-nya. Oke, pernyataan yang kedua, S mendekati dan P diam. Berarti gini, P tetap PS. S-nya yang mendekati berarti ke kiri. Nah, kalau ke kiri dia kan negatif. Ingat, kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Maka FP sama dengan V plus 0 karena pendengarnya diam dibagi dengan V min VS dikalikan dengan FS. Nah, karena penyebutnya ditambah 0, tetapi karena pembilangnya ditambah 0, tetapi penyebutnya dikurangi dengan VS, ini kan udah pasti juga penyebutnya itu lebih kecil daripada pembilangnya, maka FP-nya juga lebih besar daripada FS. Berarti ini nomor 1, nomor 2 itu benar. Lalu yang ketiga, P dan S saling mendekati. Nah, P-nya ke kanan, ya kan? Tetap kalian tulis PS. Ke kanan, ke kiri. Jadi P-nya ke kanan, S-nya ke kiri. Maka nanti FP sama dengan V plus VP per V min VS dikalikan dengan FS. Nah, kalau kayak gini berarti gimana? Ya malah lebih besar dong ya, karena pembilangnya itu ditambah, penyebutnya dikurang. Udah pasti FP-nya itu lebih besar. FP-nya lebih besar daripada FS-nya juga, karena pembilangnya udah pasti lebih besar. Jadi, yang ketiga ini juga benar. Yang keempat, S dan P saling menjauhi. Berarti S-nya, selalu ya ingat ya, P dan S. Kalau dia saling menjauhi berarti pendengarnya ke kiri, seolah-olah ke kiri, sumbernya ke
kanan. Maka nanti jadinya FP sama dengan V min VP per V plus VS dikalikan dengan FS. Nah, perhatikan pembilangnya itu dikurangi dan penyebutnya itu ditambah. Udah pasti ya kalau kondisi kayak gini FP-nya lebih kecil. Pasti ini FP-nya, frekuensi pendengarnya itu lebih kecil daripada frekuensi sumber karena penyebutnya lebih besar. Nah, lanjut. Selanjutnya yang kelima, S menjauhi dan P diam. Berarti P-nya diam aja, sedangkan sumbernya itu menjauhi. Gini kan? Sumbernya ini menjauhi berarti ini positif. Maka FP sama dengan V plus 0 per V plus VS dikalikan dengan FS. Lihat, pembilangnya ditambah 0 atau tetap, tetapi penyebutnya juga ditambah dengan VS. Artinya penyebutnya itu lebih besar. Kalau penyebutnya lebih besar berarti pendengarnya FP-nya lebih kecil. Jadi FP lebih kecil daripada FS. Berarti nomor 4 dan 5 salah. Jadi yang benar hanya 1, 2, dan 3 saja. Oke. Suatu sumber bunyi dengan frekuensi 700 Hz bergerak saling menjauhi dengan pendengar yang bergerak dengan kelajuan 20 meter per second. Ternyata frekuensi bunyi yang didengar adalah 620 Hz. Jika kelajuan perambatan bunyi di udara adalah 330 meter per second, maka kecepatan gerak sumber bunyi adalah ini soal tentang efek Doppler. Kita tulis dulu yang diketahui. Frekuensi sumber bunyi berarti ini adalah Fs-nya sama dengan 700 Hz. Lalu apalagi yang diketahui? Kelajuan pendengar ya, ini pendengarnya dia saling menjauh. Berarti ini adalah Vp-nya, V pendengarnya 20 meter per second. Lalu ternyata bunyi yang didengar 620, jadi F pendengarnya sama dengan 620 Hz. Lalu dengan kecepatan bunyi di udara 330 meter per second, yang ditanyakan adalah V sumbernya berapa, gitu ya. Nah, selanjutnya rumus awal dari efek Doppler itu gini. F pendengar sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali dengan Fs. Nah, untuk menentukan plus minusnya kita pakai cara cepat kayak gini. Jadi P ini S. Ingat ya, selalu PS, nggak boleh kalian tulis SP. P di kiri, S sumber di kanan. Dia kan bilangnya bergerak saling menjauhi. Kalau menjauhi ini berarti S-nya ke kanan, P-nya ke kiri. Ini saling menjauhi. Nah, karena sumbernya ke kanan, dalam fisika kan kanan kan positif. Sedangkan P-nya ke kiri karena kita anggap kalau ke kiri itu negatif. Nah, maka nanti rumusnya jadi gini. FP sama dengan V minus VP per V plus Vs dikalikan dengan Fs. Nah, tinggal masukin angkanya. 620 sama dengan 330 min 20 per 330 plus Vs dikalikan dengan Fs-nya tadi berapa? Fs-nya sumbernya 700 gitu. Oke? Ini kita tulis dulu ya. Jadi 620 sama dengan 310 dibagi dengan 330 ditambah dengan Vs dikalikan dengan 700 gitu. Oke. Ini kita coret dapat 1, ini kita coret dapat 2. Lalu kita kali silang ya. Berarti jadi sama dengan 660 ditambah dengan 2 Vs sama dengan 700. 700. Maka nanti 2 Vs-nya sama dengan 700 min 660. Maka Vs-nya sama dengan 30 per 660 40 ya, 40 dikurangi dengan 2. Maka Vs-nya, V sumber bunyinya sama dengan berapa itu? 20 meter per second gitu ya. Jadi yang paling penting pada efek Doppler adalah ini nih. Kalian bisa menentukan plus minusnya dengan cara paling gampang itu seperti itu. P di kiri, S di kanan.
Sebuah truk bergerak dengan kecepatan 36 km per jam di belakang sepeda motor. Pada saat truk mengeluarkan bunyi klakson dengan frekuensi 1000 Hz, pengemudi sepeda motor membaca speedometer angka 72 km per jam. Apabila kecepatan bunyi 340 meter per second, maka pengemudi sepeda motor akan mendengar klakson pada frekuensi. Oke, kalau ada tipe soal seperti ini ya, artinya ini adalah soal tentang efek Doppler. Efek Doppler. Nah, di sini kita tulis dulu semua yang diketahui. Pertama, kan gini ya. Ini kan truknya yang membunyikan klakson itu kan truknya, berarti truknya ini sebagai sumber. Ya. Jadi di sini V sumbernya, kecepatan sumbernya itu 36 km per jam. Diubah ke meter per second sama dengan 10 meter per second. Lalu frekuensi yang dikeluarkan oleh klaksonnya berarti frekuensi sumbernya sama dengan 1000 Hz. Lanjut, pengemudi sepeda motornya sebagai pendengarnya itu ternyata kecepatannya 72 km per jam. Jadi VP-nya itu 72 km per jam. Oke, apabila kecepatan bunyi di udara berarti V-nya itu 340 meter per second. Yang ditanyakan adalah FP-nya itu berapa. Gitu ya. Nah, rumus awal dari efek Doppler itu kan rumusnya gini. Frekuensi pendengar sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS dikalikan dengan Fs. Nah, sekarang kita menentukan plus minusnya. Ingat ya, ini adalah cara untuk menentukan plus minusnya ya. Ini hanya jembatan keledainya. Gini ya, jadi kalian tulis P atau pendengar, lalu S itu sumber. Pendengar di kiri, sumber di kanan, gitu ya. Nah, di sini kan arahnya antara truk dan mobil itu kan searah. Antara truk dan mobil itu searah, lalu atau motor ya, sorry, truk dan motor itu searah, lalu motornya itu posisinya di depan. Motornya posisinya di depan ya. Jadi biar posisinya di depan, jadi kakak tulis gini nih. Motor di depan, di depan. Agar motornya di depan, berarti pendengarnya yang di depan. Berarti sama-sama dia ke sini nih. Oke, ini hanya untuk memudahkan mencari plus minusnya, menentukan plus minus. Jadi ini nanti negatif-negatif gitu. Kak, kalau misalkan dia pendengarnya di belakang, misalkan ya pendengarnya itu di belakang, di belakang. Ini misal ya. Misalkan berarti ya udah tetap sama tulis ya, PS berarti biar pendengarnya di belakang jadinya ini positif positif gitu ya. Ini hanya permisalan aja, kita skip aja di sini ya. Oke, selanjutnya dari pernyataan ini kita tulis ulang ya. Di sini berarti FP-nya sama dengan V minus VP per V minus VS dikalikan dengan Fs. Sama dengan 340 minus 20 per 340 minus 10 dikali dengan 1000. Sama dengan 320 per 330 dikali dengan 1000. Maka hasilnya sama dengan sekitar 969,69 Hz. Atau kalau kita dekati dengan 970 Hz. Gitu ya, jadi jawabannya adalah yang D. Ingat, kalian harus paham menentukan plus minus pada rumusnya. Sebuah ambulans bergerak dengan kecepatan 30 meter per second sambil membunyikan sirine dengan frekuensi F Hz. Seorang pengemudi truk yang bergerak berlawanan arah dengan kecepatan 20 meter per second mendengar bunyi sirine ambulans. Jika kecepatan bunyi di udara 330 meter per second, tentukan perbandingan frekuensi yang didengar sopir truk saat saling mendekati dan saat saling menjauhi. Ini adalah soal tentang efek Doppler. Ingat ya, efek Doppler, yaitu perbedaan bunyi, frekuensi bunyi yang didengar saat ada pergerakan ya antara sumber bunyi dan pendengar, entah itu saling mendekati atau saling menjauhi, gitu ya. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Ambulansnya ini sebagai sumber. Kenapa, Kak? Karena yang membunyikan sirine itu ambulans. Berarti V sumbernya itu 30 meter per second. Lalu F sumbernya itu FHZ. Nah,
Lalu di sini diketahui juga V pendengarnya yaitu truk di sini itu 20 meter per second. Dan kecepatan bunyi di udara 330 meter per second. Nah, rumus umum dari eh, efek Doppler itu gini, Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi dengan V plus minus Vs dikalikan dengan Fs, gitu ya. Nah, sekarang untuk menentukan plus minusnya, kita harus tahu dia itu kemana bergeraknya. Saling mendekati kah, saling menjauhi kah, atau salah satu mendekat atau salah satu menjauh, gitu ya. Nah, di soal ditanyakan adalah saat dia saling mendekati dan saat dia saling menjauhi. Oke, yang pertama kita cari dulu saat dia saling mendekati, saling mendekat. Nah, kalau dia saling mendekat, maka nanti selalu kalian itu ya, kalau ada efek Doppler kalian tulis PS untuk menentukan plus minusnya. Kalau saling mendekat berarti pendengarnya ke kanan, sumbernya itu ke kiri. Berarti ini plus, ini minus gitu. Oke. Jadi berdasarkan rumus ini nanti jadi Fp saat dia mendekat, saat keduanya mendekat, itu sama dengan V, Vp-nya plus ya, pendengarnya positif ya, V plus Vp per V min Vs dikalikan dengan Fs. Oke, jadi 330 ditambah dengan 20 dibagi dengan 330 min 30 dikalikan dengan F. Gitu ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 350 per 350 per 300 per 300 F. Atau kita bagi 50 semua ya atas bawah ya. Berarti atas dapat 7, bawah dapat 6. Jadi 7 per 6 F. Kalau dia saling mendekati. Sekarang yang selanjutnya, yang kedua, kalau dia saat saling menjauh. Kalau saling menjauh, gambarnya juga sama ya. Kalian tulis P dan S. Ini hanya untuk memudahkan kalian menentukan plus minusnya. Kalau saling menjauh berarti P-nya seolah-olah ke kiri, sumbernya seolah-olah ke kanan. Jadi sumbernya positif, pendengarnya negatif. Oke, kita tulis ya. Jadi Fp saat dia menjauh, keduanya menjauh, maka sama dengan V minus Vp per V plus Vs dikalikan dengan Fs. Sama dengan 30 minus 20 per 30 plus 30. Plus 30. Sama dengan berapa itu? 310. Sorry, F-nya lupa. F. Nah, 310 dibagi dengan 360 dikalikan dengan F. Nolnya coret, maka jadi 31 per 36 F. Nah, lalu yang ketiga baru kita mencari perbandingannya saat mendekat dan menjauh. Jadi, Fp mendekat dibanding dengan Fp menjauh itu sama dengan 7 per 6 F per 31 per 36 F. Oke, F-nya coret, maka nanti jadi 7 per 6 dikali dengan 36 per 31. Oke, ini kita coret dapat 1, ini 6. 7 kali 6 berarti 42 per 31. Jadi perbandingan antara frekuensi yang didengar saat mendekati dan saat menjauhi itu sama dengan 42 banding 31. Oke, gitu ya. Jadi kalian harus bisa menentukan plus minus pada rumus efek Doppler. Sebuah truk bergerak dengan kecepatan 90 km per jam sambil membunyikan klakson dengan frekuensi 960 Hz mengikuti arah sepeda motor di depannya yang bergerak dengan kecepatan 144 km per jam. Pada saat itu, terdapat angin yang bergerak dengan kecepatan 18 km per jam searah dengan arah gerak truk. Berarti searah dengan sumbernya ya, karena sumbernya itu kan truk ya. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second, tentukan frekuensi klakson yang didengar oleh pengendara sepeda motor. Oke, ini kalau ada tipe soal seperti ini ya, berarti ini soal tentang efek Doppler. Efek
Doppler. Nah, pertama kita tulis dulu semua yang diketahui. Truknya ini kan yang membunyikan klakson, berarti itu sumber suaranya. Berarti V sumbernya, VS-nya sama dengan 90 km per jam. Harus diubah ke meter per second sama dengan 25 meter per second. Lalu frekuensi yang dikeluarkan oleh truknya atau klaksonnya itu 960 Hz. Lanjut, mengikuti arah sepeda motor di depannya, berarti sepeda motor itu sebagai pendengar ya, jadi VP-nya 144 km per jam. Diubah ke meter per second, jadi 40 meter per second. Pada saat itu terdapat angin. Oh, ada anginnya juga ternyata. V anginnya itu 18 km per jam. Diubah ke meter per second jadi 5 meter per second. Tapi lihat ya, dia itu searah dengan gerak truk. Berarti searah VS. Searah VS gitu. Lanjut. Selanjutnya diketahui kecepatan bunyi di udara pada saat itu 340 meter per second. Yang ditanyakan adalah FP-nya berapa. Gitu ya. Nah, pertama kita harus menentukan dulu kalau dia kecepatan anginnya dia searah atau berlawanan dengan arah dari sumbernya itu bagaimana? Ini kakak jelasin ya. Jadi, anginnya itu kan searah. Kakak tulis di sini aja deh biar gampang ya. Jadi, anginnya itu searah sumber suara. Kalau searah sumber itu nanti plus VA atau VA-nya, V anginnya itu positif. Tetapi kalau dia anginnya itu lawan arah sumber suara, maka dia minus V angin gitu. Oke. Nah, selanjutnya diketahui bahwa antara truk dan sepeda motor itu bergerak searah, jadi pendengar dan sumber, P dan sumber itu geraknya searah dengan pendengarnya ada di depan nih, mengikuti arah sepeda motor yang di depannya. Berarti dengan pendengarnya itu ada di depan. Selalu ingat kalau pada efek Doppler untuk menentukan plus minus pada rumus, kita menggunakan metode gini nih. Kalian gambar P, tulis P sama S. Jangan dibalik ya, P di kiri, S di kanan. Oke, agar kondisinya itu pendengar dan sumber searah dengan pendengarnya itu ada di depan, berarti dua-duanya itu ke kiri ya. Tanda panahnya ke kiri, ini negatif-negatif. Ini bukan arah pendengar dan sumbernya ke kiri semua loh ya, bukan. Ini hanya untuk memudahkan atau menentukan nilai plus minus pada rumusnya aja. Lihat ya, ini minus dan minus. Gitu ya, karena dia searah dengan P-nya atau pendengarnya di depan. Oke. Rumus awal ya, rumus umumnya kita tulis dulu. Rumusnya dulu ya. Rumusnya itu awalnya gini. F pendengar sama dengan V plus minus V angin plus minus V pendengar dibagi dengan sama ya. V plus minus V angin plus minus V sumber dikalikan dengan frekuensi sumber. Oke, ini kan tadi udah kita tentukan ya. Anginnya itu searah sumber, berarti V anginnya positif. Lalu pendengarnya dan sumbernya itu bergerak searah dengan pendengar di depan, berarti minus-minus. Jadi kita tulisnya gini. V plus V angin min VP per V plus V angin min VS dikali dengan Fs. Oke, jadi ini berapa? 340. 340 ditambah dengan 5 dikurang dengan VP-nya tadi berapa? V 40 ya, 40. Oke, dibagi dengan 340 ditambah 5 dikurang dengan 25 dikali 960. Oke, yang atas nanti jadi 305 dibagi dengan 320 dikali 960.
Ini coret dapat 1, ini coret dapat 3. Jadi 305 dikalikan dengan 3 itu hasilnya 915 Hz. Oke, gitu ya. Jadi gampang. Yang penting kalian bisa menentukan positif dan negatifnya pada rumus. Oke.